Salve, selamat pagi anak-anak hebat. Salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bersama saya, Ibu Sarah Mapa, dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik. Nah, sekarang mari kita saksikan bersama gambar yang tertera pada layar ini. Ketika kita melihat gambar ini, bukanlah suatu gambar yang asing bagi kita, terutama yang sering mengikuti perayaan Ekaristi. Nah, Ibu tebak, pasti di antara kalian sudah ada yang menjadi petugas bizinar ataupun PPA atau putra-putri altar. Bagi kalian yang sudah menjadi bizinar, pasti benda-benda ini bukan benda yang asing. Karena putra-putri altar selalu berjumpa dengan peralatan-peralatan ini, ya kan? Nah, bagi kalian yang belum mengenal, terus yang belum mengetahui apa kegunaan dari alat-alat ini, jangan cemas, karena kita akan membahasnya bersama-sama. Dalam tradisi gereja Katolik, liturgi memainkan peran penting dalam menyampaikan iman dan devosi. Alat-alat liturgi adalah benda-benda yang digunakan dalam perayaan liturgi untuk membantu pelaksanaan ibadah dengan penuh makna dan penghormatan. Berikut adalah beberapa alat liturgi yang umum digunakan dalam gereja Katolik. Pertama, piala. Piala adalah tempat minum yang terbuat dari emas, minimal logam yang di dalamnya dilapisi emas. Piala juga dapat dibuat dari kayu atau bahan lain, asal tidak menyerap air. Pada piala inilah anggur dicampur sedikit air, berubah menjadi darah Kristus setelah dikonsekrasi. Nah, piala disebut juga dengan kaliks, piala Ekaristi, cawan, ataupun tuong. Bagian yang kedua, patena. Patena adalah sejenis piring kecil, pipih, terbuat dari emas atau logam berlapis emas. Fungsinya yaitu untuk meletakkan hosti besar yang nanti dipecah-pecah saat komuni. Bagian yang ketiga, purifikatorium. Purifikatorium adalah selembar kain kecil persegi panjang berwarna putih. Fungsinya sama dengan serbet atau lap untuk membersihkan piala. Bagian keempat yaitu pala. Pala adalah kain linan warna putih yang dikeraskan berbentuk persegi. Fungsinya yaitu untuk menutup piala dan patena. Kelima, yaitu korporal. Korporal adalah sehelai kain segi empat yang dibentangkan di atas altar. Fungsinya sebagai alas piala, sibori, dan bahan persembahan lainnya. Terdapat tanda salib kecil sebagai petunjuk agar pemasangannya tidak terbalik. Dilipat sedemikian rupa sehingga kalau lipatan dibuka akan terdapat 9 kotak. Keenam, yaitu sibori. Sibori adalah semacam piala besar yang memiliki tutup. Fungsinya untuk tempat hosti kudus. Imam dan asistennya membagikan komuni menggunakan sibori ini. Sibori yang masih berisi hosti kudus setelah perayaan liturgi disimpan dalam tabernakel. Bagian ketujuh yaitu ampul.
Ampul adalah semacam cangkir kecil, fungsinya sebagai tempat air dan anggur. Dulu ada tandanya V, vinum yang berarti anggur, dan aqua yang artinya air. 8, yaitu Pixis. Pixis adalah alat kecil terbuat dari logam yang dalamnya berlapis emas dan berbentuk bulat. Fungsinya untuk menyimpan hosti besar atau hosti kudus untuk dikirim kepada orang sakit. 9, yaitu lavabo. Lavabo adalah tempat air semacam mochi untuk cuci tangan sesudah persiapan persembahan dan pendupaan. Lavabo dilengkapi dengan kain lap untuk mengeringkan tangan. Bagian ke-10 yaitu dupa atau ratus, yaitu bahan wewangian yang berasal dari akar tumbuh-tumbuhan. Bila dimasukkan dalam bara api, akan menghasilkan asap yang menebarkan aroma wangi. Asap harum dan mengepul ke atas, lambang doa dan persembahan umat ke hadapan Allah. Dengan pendupaan, maka suasana ibadah menjadi lebih sakral. Selanjutnya, yaitu wiruk. Wiruk adalah alat yang dibuat dari kuningan. Juga disebut sebagai wiroksvat dalam bahasa Belanda atau tribulum dalam bahasa Latin. Fungsinya yaitu untuk mendupai sakramen Maha Kudus, selebran, bahan persembahan, salib, umat, dan lain-lain. Perlengkapan wiruk adalah tempat dupa atau navikula, tempat berisi bara arang dan tiang gantungan wiruk. Monstrans. Monstrans adalah alat yang terbuat dari emas atau logam yang dilapisi emas. Fungsinya yaitu untuk memperlihatkan sakramen Maha Kudus sewaktu perarakan atau ibadat pujian. Pujian atau salve atau astuti biasanya dilakukan di paroki-paroki pada misa Jumat pertama tiap bulan. Lanula. Lanula adalah alat berbentuk bulan sabit terbuat dari emas atau logam yang berlapis emas. Fungsinya yaitu untuk menjepit hosti kudus yang ditempatkan di dalam monstrans. Kustodia. Kustodia merupakan alat semacam sibori kecil yang fungsinya sebagai tempat untuk menyimpan hosti besar yang sudah dijepit lunula. Setelah ibadat pujian atau perarakan hosti besar, kemudian disimpan di dalam kustodia. Tempat minyak suci adalah alat yang dibuat dari sejenis kaleng. Fungsinya untuk menyimpan minyak yang sudah diberkati. Ada 3 jenis minyak suci, yaitu yang pertama, minyak untuk katekumen atau calon baptis, yang diberi tanda OC, Oleum Catechumeniorum, atau minyak katekumen. Yang kedua, minyak untuk sakramen perminyakan atau krisma, yang diberi tanda SC, Santum Krisma atau penguatan kudus. Dan yang ketiga, minyak untuk pemberkatan orang sakit yang diberi tanda OI, Oleum Informorum
atau minyak untuk orang sakit. Berikutnya ada kandelar. Kandelar merupakan alat yang biasanya dibuat dari kuningan, perak, atau kayu. Fungsinya yaitu untuk menempatkan lilin agar dapat digunakan pada saat misa ataupun ibadat. Ada beberapa bentuk, yaitu tunggal, bercabang 2, 3, dan seterusnya. Yang bercabang 7 disebut menorah. Nah, anak-anak sekalian, sekarang kita lihat alat liturgi bagian yang terakhir, yaitu tempat percikan. Tempat percikan adalah alat sejenis baskom yang terbuat dari logam atau plastik. Fungsinya sebagai tempat air suci yang akan dipercikan, misalnya saat memerciki umat, bahan persembahan, kandang Natal, pembaruan janji baptis, pemberkatan daun palma, pelantikan petugas liturgi, dan lain sebagainya. Dalam memerciki digunakan alat semacam kuas besar atau dengan aspergil, yaitu alat percikan yang terbuat dari logam. Halo anak-anak hebatku. Bagaimana? Materinya menarik kan? Nah, Ibu senang sekali karena kita telah bersama-sama mempelajari, mengenal tentang alat-alat liturgi dalam gereja Katolik. Nah, besar harapan Ibu, setelah kita bersama mempelajari materi ini, kita harus lebih bangga lagi menjadi orang Katolik dan terus-menerus belajar memperdalam iman kita akan Yesus Kristus dengan kekayaan-kekayaan yang telah Tuhan berikan bagi kita sebagai orang Katolik. Oke, jika ada pertanyaan, nanti bisa langsung ditanyakan kepada Ibu.